的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的座前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你。Light in the darkness, shine the way that I won't be lost and go astray. When I'm afraid, be by my side. When I can't see, please be my guide. Sometimes life can be so unkind. Sometimes hope seems so hard to find. In moments like this, I'll run to you. You surely come to my rescue. I cannot do it on my own. I'll never want to walk alone. I will fix my eyes on heaven above. I believe in the power of love.
the only one I seek. You are my strength when I am weak. Darkness will flee when you shine your light, and I know everything will be alright. Light in the darkness, shine the way, that I won't be lost and go astray. When I'm afraid, be by my side. When I can't see, please be my guide. Sometimes life can be so unkind. Sometimes hope seems so hard to find. In moments like this, I'll run to you. You surely come to my rescue. I cannot do it on my own. I'll never want to walk alone. I will fix my eyes on heaven above. I believe in the power of love. You are the only one I seek. You are my strength when I am weak. Darkness will flee when you shine your light, and I know everything will be alright. I wanna fight for the right cause of my life, for a purpose that's worth living for. To be faithful, be grateful, and to love endless, and to live in the light. Everything will be alright. Christ whose glory fills the skies, Christ the everlasting light, the Son of righteousness arise, and triumph o'er these shades of night. Come thou long-awaited one, in the fullness of love, and loose this heart bound up by shame, and I will never be the same. So here I've waited in hope of you, all my soul's hope.
直到永远。阿门。 Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《颂赞主圣名》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, terpujilah nama Allah. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberikan Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kain ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，在主里我要常常感谢。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian In the Lord I'll be ever thankful. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 19. 我们一起来念。凡我所疼爱的，我就只被管教他，所以你要发热心，也要悔改。Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 我们一起来同心祷告， mari kita bersatu dalam doa。 这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你再次给我们机会，今天早上能够来朝拜你。虽然在这个疫情的当中，有一些弟兄姐妹仍然能够在家里进行，我们都要献上感恩。这位天父上帝，我们谢谢你，今天在你的主日，我们能够来敬拜、赞美、歌颂荣耀你的名。待会儿我们要聆听你的声音，但愿借着你的话语来教导我们，来提醒我们该走的道路。天父上帝，首先我们要以破碎的心跪在你面前，我们要承认，天父上帝，我们是个罪人，我们承认我们败坏，我们常常得罪主，得罪我们的弟兄姐妹。很多时候，在我们每一天的日常生活当中，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能，我们自以为聪明。天父上帝，实在我们不配成为你的儿女，实在我们是一个微不足道的受造者。主啊，求主怜悯我们，求主今天再次接受你的宝血，接受你牺牲的爱，求主赦免我们一切的过犯，求主再次饶恕我们的罪恶，饶恕我们过去所做了不该做的事情。求主教导我们，求主提醒我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。主啊，我们也求主不断的来塑造我们的生命，因为我们的生命完全是属于你的，我们的生命完全要归于你。天父上帝，求你掌权我们的生命。谢谢主，谢谢你的爱，我们将我们每一个人完全交在主的手中，求你掌权。我们如此祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的零食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起译经文。 Mari kita beresponsori. 亚伯拉罕的后代。 从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。 我要将你现在积蓄的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。 Keturunan Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah ditetapkan menjadi
akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 荣耀颂， Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Silalahi bersaudari untuk mempersembahkan sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami terima ya Bapa. Satu minggu penuh Tuhan memberkati setiap aktivitas, pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Dan
Dan pada hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun dalam keadaan online, Bapak. Mari Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berotoritaslah Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap yang Hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok ya, karena bisa merusak kesehatan. Kalau papa kan gak apa-apa karena sudah tua," kata ayah kepada anaknya. Anaknya mengangguk, mengiyakan perintah ayahnya. Namun tidak lama kemudian anak ini pun menjadi seorang perokok. Kita bisa lihat banyaknya anak-anak kecil yang sudah merokok. Mengapa anak-anak kecil itu bisa demikian seperti itu, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka meniru tingkah laku dari orang tuanya. Mungkin juga meniru tingkah laku dari pergaulannya, dari teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendidik anak tidak cukup hanya melalui perkataan, tetapi harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Orang tualah yang pertama-tama harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Apa itu jalan yang patut bagi firman Tuhan? Yakni jalan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Bahkan kepada generasi Israel yang ada di padang gurun waktu itu, Tuhan memerintahkan supaya mengajar anak-anak secara berulang-ulang tentang Taurat atau tentang firman Tuhan. Kapanpun, dimanapun harus menjadi kebiasaan orang tua untuk menasihati anaknya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang tua ingin anak-anaknya menjadi tangguh, menjadi hebat. Bapak Ibu, belajar di sekolah itu perlu untuk anak-anak. Les musik itu juga baik, kursus bahasa juga bagus. Tapi jangan lupa, rohani mereka juga harus diisi dan dikembangkan melalui pengajaran firman Tuhan. Makanya ada pepatah yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya sifat dan sikap seorang anak itu tidak jauh beda dengan orang tuanya. Dan ini sudah kita bahas dari minggu pertama, kedua, ketiga, bahkan ini yang terakhir. Maka dari itu, kalau kita ingin anak-anak kita bersifat dan bersikap baik, kita pun harus demikian terlebih dahulu. Makanya jangan bosan menasihati mereka, meskipun mungkin mereka akan mengeluh dan berkata kepada kita, "Ih, cerewet banget sih papa, mama." Tapi kecerewetan kita dalam mengajar firman Tuhan akan tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan lari dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Saya baca kepada kita semua. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa generasi itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang spesial dari Yosua? Kita tahu bahwa Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Itu suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah perjanjian bagi kita berbicara mengenai segala janji Tuhan yang telah Ia janjikan bagi kita semua. Ada begitu banyak janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Apa aja? Seperti yang pertama, menjanjikan pengampunan, menjanjikan keselamatan, memperoleh kehidupan kekal, hikmat dalam kebijaksanaan, janji kesembuhan dan kesehatan, menghadapi sakit penyakit dan menyelamatkan, selalu melindungi umatnya, menolong dalam kesesakan dan kegelapan masa lalu, memenuhi kebutuhan kita
dan masalah finansial, bahkan menolong dalam jerat kegelapan dan niat jahat seseorang. Dan bahkan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menolong dalam ketidakpastian masa depan. Banyak yang sudah Tuhan janjikan pada kita sebagai umatnya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu percaya dan menjalani setiap perintahnya, supaya kita bisa merasakan janji yang sudah Tuhan berikan untuk kita sebagai umat penerus. Karena kita adalah umat penerusnya Tuhan di masa kini. Lalu apa yang spesial dalam Yosua sehingga Tuhan menginginkan agar kita menjadi generasi Yosua yang meraih segala janji Tuhan? Mari kita renungkan beberapa hal mengenai generasi Yosua ini. Yang pertama, generasi Yosua adalah generasi yang berperang. Yang kedua, generasi Yosua adalah generasi yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, generasi Yosua adalah generasi yang menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau masuk ke negara Israel, kita harus melalui beberapa pintu gerbang. Begitu kita masuk ke pintu gerbang Israel, kita akan melihat tentara-tentara Israel dengan persenjataan lengkap berjaga-jaga 24 jam di setiap perbatasan. Dengan penjagaan yang sangat kuat dan sangat ketat, mereka berjaga-jaga senantiasa dalam kondisi siap tempur sewaktu-waktu, seakan-akan musuh hendak menyerang mereka dalam 1 menit ke depan. Letak negara Israel dikelilingi negara-negara yang sebagian besar memusuhi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel harus siap sedia setiap adanya serangan-serangan dari pihak musuh mereka. Sama seperti gambaran bangsa Israel yang selalu bersiap untuk berperang, demikian juga dengan hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka hidup kita senantiasa ada dalam peperangan rohani. Karena masing-masing kita adalah roh, dan sadar atau tidak, peperangan rohani berlangsung selama kita hidup sampai memasuki hidup yang kekal. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis dengan berbagai cara ingin menggagalkan rencana Allah. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, karena kita memerlukan Allah memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan iblis dan menjadi kuat dalam pertempuran rohani. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peperangan melawan segala bentuk kejahatan dan tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan, yaitu lewat keinginan daging, dosa, hawa nafsu, roh jahat, kejahatan, adu domba, permusuhan, pengajaran palsu. Kita harus siap berperang. Maka kita membutuhkan yang namanya senjata rohani. Persenjataan yang kita miliki dan kemampuan kita memakai senjata akan menentukan kemenangan kita. Jadi ketika kita hendak berperang melawan setiap semuanya itu, kita memerlukan yang namanya senjata rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 8 yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini dimulai dengan kata-kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Orang yang sadar belum tentu waspada. Orang yang waspada belum tentu dia sadar. Itu sebabnya Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari periksa hidup kita. Apakah kita ada dalam keadaan sadar? Coba kita lihat. Sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nyata dan semakin banyak yang sudah digenapi. Bagaimana kita mendengarkan kabar tentang deru perang di sana sini? Bagaimana kita mendengarkan kelaparan terjadi di sana sini? Bagaimana orang-orang lebih mencintai dirinya sendiri, saling membenci, saling memusuhi, saling menghujat? Bagaimana nabi-nabi palsu bermunculan di mana-mana? Bagaimana kawin cerai juga terjadi? Dan bukan hanya terjadi di kalangan orang dunia, tetapi juga di kalangan orang Kristen. Dengan begitu banyaknya penggenapan tanda-tanda kedatangan Tuhan, mari kita sadari dan bersiap-siap. Seperti kisah anak yang hilang
dan yang setelah keluar dari rumah bapaknya dan menghabiskan harta warisannya, kemudian akhirnya dia sadar dengan keadaannya. Kemudian dia datang kembali ke rumah bapaknya dan ia kembali diterima oleh bapaknya, bahkan dikenakan pakaian baru, dikenakan cincin, dan disiapkan pesta. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sadar bahwa sudah jauh dari Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita menyadari keadaan kita yang sudah jauh dari Tuhan, ketika kita mau kembali datang pada Tuhan, maka Tuhan sanggup menghapus dosa kita. Tuhan sanggup menerima kita, menguduskan hidup kita, serta memulihkan keadaan kita. Mengenai berjaga-jaga atau waspada, bagaimana kita harus menjaga pintu kehidupan kita, baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pintu hati kita yaitu pintu pikiran kita. Kita harus menjaganya dengan baik, karena iblis mencari celah begitu rupa untuk dapat menjatuhkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, generasi yang memuji dan menyembah Tuhan pada dasarnya boleh dikatakan bahwa dipuji atau tidak, Tuhan adalah tetap Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kita didesain untuk menjadi true worship, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam memuji dan menyembah sebenarnya lebih memberikan keuntungan benefit bagi kita, karena kita akan mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kita pun Tuhan dapat dipuji dan disembah oleh alam semesta. Yosua membawa dan mengajarkan generasi bangsa Israel yang tersisa pada waktu itu, yang dia pimpin untuk memuji dan menyembah Tuhan ketika mereka memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Generasi yang menjadi ciptaan baru pada waktu itu umat Tuhan yang dipimpin oleh Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan. Kita ingat Tuhan Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara mengenai the river of die. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 saya baca kepada kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Generasi Yosua ialah generasi yang menjadi ciptaan baru, yang mematikan kedagingannya dan semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita dibaptis, ketika kita dibenamkan ke dalam air atau dipercik, maka itu adalah lambang bahwa hidup kita yang lama telah dikubur bersama dengan kematian Yesus. Seluruh kehidupan kita yang lama sudah berlalu dan kita mengalami hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Mari kita menghayati kehidupan menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Pada saat kita dibaptis, kita berdoa agar seluruh kehidupan kita yang lama, sifat-sifat dosa kita, dan segala kelakuan yang lama kita buang dalam nama Yesus dan digantikan dengan manusia yang baru dengan segala sifat ilahi yang ada dalam diri kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri menjadi generasi Yosua agar kita dapat menerima serta mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan berbicara mengenai generasi penerus. Kita adalah generasi penerus. Jika hari ini kita masih diizinkan hidup, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk mengenapi firman-Nya. Ada banyak orang sekarang mengikuti Yesus hanya sekedar sebagai suatu agama. Justru sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita ini menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus? Menjadi pengikut Kristus harus dibuktikan lewat perbuatan atau tindakan yang nyata. Seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Menjadi seorang pengikut Kristus bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya dalam soal agama saja, bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi menjadi pengikut Kristus adalah menjadi murid Kristus, mengikut apa yang diajarkan dan dilakukan oleh sang guru, yaitu
Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan umat manusia, setiap kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan supaya kita menunjukkan bahwa kita adalah generasi penerus Kristus yang pertama? Harus belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus mengajar kita untuk tetap dalam firman, artinya terus bertumbuh dalam pengajaran akan firman. Terus belajar firman sehingga kita akan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jadi, mari kita untuk mempunyai motivasi untuk belajar firman Tuhan, melakukan kebenaran dan memerdekakan diri. Yang kedua, harus berbuah. Kita sudah bahas tentang bagaimana kita harus berbuah. Dalam satu bulan ini kita sudah bahas tentang ini. Buah adalah sesuatu yang dinikmati oleh setiap orang, setiap pihak yang menanam sesuatu tanaman. Buah adalah puncak dari sebuah pertumbuhan. Demikian juga dengan murid Kristus harus berbuah. Tuhan harus menikmati buah dari kehidupan kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga harus menikmati buah dari kehidupan kita. Orang lain yang belum mengenal Tuhan harus menikmati akan betapa berbedanya kita dengan orang yang bukan pengikut Kristus. Karena ada buah yang dihasilkan, yaitu kasih, kebaikan kita, dan hal-hal yang baik lainnya. Untuk bisa berbuah, maka kita harus bertumbuh dengan baik. Bertumbuhlah di dalam Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dari kita. Yang ketiga, harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salib sesuatu yang tidak nyaman untuk dibawa, untuk dipikul. Karena salib itu berat. Akan tetapi dari situlah Tuhan ingin melihat apakah benar-benar kita menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Mari kita buktikan bahwa kita adalah murid Kristus, bukan menjadi Kristen, tetapi pengikut Kristus yang setia dalam belajar benar firman Tuhan, bahkan kita juga setia dalam berbuah, bahkan juga yang terakhir kita juga setia dalam memikul salib. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh berbuah, bahkan memikul setiap salib kami. Kami percaya ya Bapa bahwa kami adalah generasi Tuhan di masa kini. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh menjadi berkat di orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati dan pemikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，自是天父世界，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Inilah Dunia Bapa untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. We'll
bersyukur untuk kesempatan kami memberi apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ini dan Tuhan pakai ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya nama-Mu yang terus dipermuliakan. Puji Tuhan, haleluya, amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。你是何等的良善我的主。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai pagi hari ini, besok sampai Maranatha. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang secara onsite maupun secara online. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin mengenal Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin giat melayani Tuhan menjelang kedatangannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan, mari kita bersyukur melalui persembahan-persembahan yang bisa kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita melupakan bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Adalah sudah selayaknya kita mengembalikan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa scan di QR yang sudah tersedia. Kiranya persembahan-persembahan yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengingat kita dan mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah onsite yang sudah kita jalankan pada beberapa minggu ini hanya berlaku bagi jemaat yang sehat dan sudah divaksin. Tetap memakai masker selama ibadah, hanya 2 jemaat duduk dalam satu bangku dan tidak dibenarkan untuk berjabat tangan. Sebelum masuk ke aula, wajib cuci tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mengundang kita semua bisa hadir ke aula untuk mengikuti ibadah pagi hari, sehingga tentu lebih fokus, tidak begitu banyak godaan-godaan yang mungkin selama ini kita rasakan bila kita beribadah di rumah. Jadi bagi kita yang sehat dan yang sudah divaksin, kami mengundang dengan penuh sukacita untuk beribadah bersama-sama di aula. Dan bagi kita yang belum divaksin, mari segera mendaftarkan diri untuk menerima vaksin. Vaksin diberikan untuk kesehatan tubuh kita. Walaupun mungkin ada efek-efeknya sedikit, tapi itu tidak apa-apa. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menerima vaksin sebaik-baiknya. Dan bila Bapak Ibu terpapar COVID, mudah-mudahan tidak, karena kita melihat situasi pandemik sudah semakin membaik. Bahkan diumumkan di Medan sudah tidak ada lagi pasien COVID. Tapi kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan kekuatan kepada kita. Bila mana tahu kita terpapar COVID, jangan panik dan jangan takut. Bapak Ibu bisa segera menghubungi saya, karena kita sudah ada tim peduli yang dikatakan Satgas COVID-19 Samaria. Kita akan membantu sebisa mungkin sehingga penyakit ataupun jika Bapak Ibu terinfeksi dapat segera disembuhkan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan memberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini. Kami terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 saat ini menggunakan situs Google Meet, aplikasi Google Meet. Kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Melalui persekutuan doa, kiranya kita terus dipersatukan, dikuatkan di masa-masa pandemi ini. Dan bagi keluarga kita yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Kiranya anak-anak kita sejak dini kita bawa ke hadapan Tuhan dan Tuhan terus pimpin, berkati hingga dewasanya. Begitu juga dengan anak muda-mudi kita. Marilah kita menghimbau mereka mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 secara onsite yang akan dipimpin oleh Chantal Rosma. Dan kiranya muda-mudi kita juga bisa bersekutu bersama, memuji Tuhan, mengenal Tuhan, dan bisa belajar bersama-sama. Persekutuan muda diberikan dan diadakan untuk muda-mudi yang belum menikah.
tetapi sudah bekerja ataupun dari SMA, dan bagi kita yang sudah bekerja. Jadi kami menghimbau untuk anak-anak kita yang masih muda-mudi untuk bisa menghadiri persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun situasi pandemi yang sudah semakin membaik, tetapi marilah kita tetap menaati protokol kesehatan yang masih dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga situasi supaya suatu hari COVID ini benar-benar berakhir dari muka bumi ini. Tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker, rajin cuci tangan dimanapun kita berada, makan makanan yang bergizi dan berprotein. Di tengah-tengah kesibukan kita, ambil waktu untuk olahraga, dan jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Bagi kita yang berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Dan terlebih dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah sudah menetapkan PPKM level 3 atau level 4. Artinya di situ kita tetap harus waspada dan menjaga diri kita sebaik-baiknya. Pada saat kita menjaga, mematuhi peraturan sebaik-baiknya, secara tidak langsung kita menjaga kesehatan kita dan kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat bagi kita semua. Kita akan berjumpa kembali di ibadah onsite dan ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.